Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membacakan nama-nama anggota yang ada dalam kelompok kami. 1. Nuzulur Rohma. 2. Muhammad Fikri Fahruddin. 3. Muhammad Fezir Firdaus. 4. Devandra Radia Putra. 5. Saya sendiri Ikrimah Rahmania. Untuk poin yang pertama, yang akan saya bacakan adalah poin pertama, yaitu konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Perencanaan menurut Robin Skolder, perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian pula sebaliknya, perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi tersebut menjadi tidak terwujud. Ada pula seorang tokoh yang bernama George R. Terry. Beliau juga menyatakan pengertian dari perencanaan atau planning adalah untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai perencanaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 1. What atau apa, 2. Why atau mengapa, 3. Where atau di mana, 4. Where atau kapan, 5. Who atau siapa, dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yang biasanya sering kita sebut dengan nama 5W1H. Nah, selain itu, perencanaan juga memiliki beberapa fungsi. Nah, menurut tokoh yang bernama Robbins and Culture, fungsi perencanaan dalam manajemen menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan, yaitu menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi, yaitu perencanaan berfungsi sebagai arahan, perencanaan meminimalkan dampak dari perubahan, perencanaan meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan, serta perencanaan menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya, perencanaan juga memiliki beberapa persyaratan atau planning requirements. Nah, persyaratan perencanaan tersebut ada 5. 1. Faktual atau realistis. Faktual atau realistis artinya bahwa perencanaan disusun atas dasar fakta yang ada dan dapat direalisasikan secara nyata. Tujuan yang ingin dicapai adalah sesuatu yang wajar, bukan hal-hal yang berada di luar jangkauan atau cenderung angan-angan, sehingga tidak dapat diwujudkan secara nyata. Kemudian persyaratan perencanaan yang kedua adalah logis dan rasional. Logis dan rasional artinya bahwa perencanaan apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal sehat atau masuk di akal. Dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut dapat dijalankan. Sebagai ilustrasi, menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat hanya dalam waktu 1 hari adalah tidak realistis atau tidak mungkin, tidak masuk di akal. Selain juga tidak logis dan irasional,
Jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan mengerjakannya pun dengan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern, maka itu tidaklah mungkin terjadi. Kemudian persyaratan perencanaan yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel artinya bahwa perencanaan yang disusun rinci dan lugas tidak berarti harus kaku atau kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Sekalipun tidak berarti bahwa perencanaan dapat diubah seenaknya atau sekehendaknya. Lalu persyaratan perencanaan yang keempat adalah komitmen. Komitmen memiliki arti, yaitu bahwa perencanaan harus mampu melahirkan dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat untuk bersama-sama mewujudkan tujuan. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota memiliki anggapan atau keyakinan bahwa perencanaan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Kemudian yang persyaratan terakhir adalah komprehensif atau menyeluruh. Artinya, tidak bersifat parsial atau hanya melihat satu sisi dan bagian tertentu saja, namun mengakomodasi aspek dan bidang lain secara keseluruhan. Perencanaan yang baik selalu mempertimbangkan terjadinya koordinasi dan integrasi dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fezi Firdaus. Saya akan melakukan perencanaan planning project. Dalam proses perencanaan melibatkan dua elemen penting, yaitu tujuan goals dan rencana plans. Tujuan goals pada dasarnya hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Dalam pengertian bahasa Inggris dibedakan antara objectives dan goals. Objectives diartikan sebagai tujuan, goals diartikan sebagai target. 3. Rencana plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dan proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sebagai seorang manajer perencanaan, tujuan rencana adalah sesuatu yang harus dirumuskan olehnya. Beberapa jenis tujuan, tips of goals. Dari sisi kejelasan, tujuan dibedakan menjadi 1. Tujuan yang dinyatakan strategic goals. 2. Tujuan yang aktual dan nyata, real goals. Dari segi keluasan dan waktu pencapaian, tujuan dibedakan menjadi 1. Tujuan strategis, strategic goals. 2. Tujuan tactical goals. 3. Tujuan operasional goals. Dari segi keluasan dan waktu pencapaian, tujuan juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tujuan strategis goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama.
biasanya antara 3 hingga 5 tahun atau lebih. Sebagai contoh strategis adalah untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Pencapaian tujuan ini jelas tidak dapat dicapai dalam hitungan hari, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Tujuan tactical goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah. Relatif lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya pencapaian tujuan ini antara 1 hingga 3 tahun. Sebagai contoh dari tujuan taktis ini misalnya meningkatkan paksa pasar 30%. Peningkatan paksa pasar sebesar 30% jelas akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadikan market leader. Dalam jangka panjang, dapat kita lihat bahwa pencapaian tujuan strategis akan tercapai jika tujuan taktis juga tercapai. 3. Tujuan operasional goals adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan. Biasanya 6 bulan hingga 1 tahun, kadangkala juga dapat mencapai 2 tahun. Sebagai contoh dari tujuan operasional adalah meningkat penjualan makanan siap saji sebesar 20% setiap outlet. Peningkat penjual makanan siap saji sebesar 20% outlet. Peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20%. Di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat. Dan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taktis yang memperluas pangsa pasar menjadi 30% dari contoh di muka. Secara jelas kita dapat melihat keterkaitan dalam ketiga jenis tujuan tersebut. Tujuan operasional akan mendukung tercapainya tujuan taktis dan tujuan taktis akan mendukung tercapainya tujuan strategis. Tujuan strategis inilah yang kemudian menjadi indikator tercapainya tujuan organisasi keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Farudin. Saya akan melanjutkan materi tentang beberapa jenis tujuan. Yaitu ada beberapa jenis tujuan. Yang pertama, beberapa jenis rencana, yaitu yang pertama berdasarkan dari keluasan dan waktu pencapaian A. Rencana strategis jangka panjang. Yang kedua, B. Rencana taktis jangka menengah. Yang C. Rencana operasional jangka pendek. Yang kedua berdasarkan kejelasan. Yang A. Rencana spesifik plans. Yang B. Rencana directive plans. Yang ketiga berdasarkan frekuensi penggunaan.
Yang A, rencana sekali pakai single use plans. Yang B, rencana yang digunakan secara terus-menerus standing plans. Saya akan menjelaskan tentang rencana strategis atau rencana jangka panjang. Strategic plan or long term plan adalah rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategic goals or organizational objectives. Bagaimana perusahaan bisa menjadi market leader dalam makanan siap saji disusun dalam rencana strategis ini. Rencana taktis atau jangka menengah, tactical plans or mid, mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dalam perencanaan taktis atau jangka menengah ini. Yang C atau yang nomor 3 itu rencana operasional jangka pendek. Rencana operasional jangka pendek adalah yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Sebagaimana peningkatan penjualan makanan siap saji di setiap outlet yang dimiliki perusahaan dirumuskan dalam rencana ini. Yang nomor 2, berdasarkan kejelasan, dan saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, rencana spesifik. Rencana spesifik plan adalah rencana yang rumusannya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi. Sebagai contoh, manajer yang menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 30% barangkali akan membuat rencana yang sangat jelas seperti prosedur kerja yang spesifik, alokasi anggaran yang sangat ketat, dan penjadwalan yang sudah jelas dan ketat. Yang kedua, rencana direktif atau directive plans adalah rencana yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan tertentu, akan tetapi pada pencapaian memberikan keluasan atau fleksibilitas untuk pencapaiannya. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dapat dicapai barangkali tidak memerlukan rencana yang begitu spesifik. Manajer dapat menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan di bawahnya untuk secara kreatif melakukan perencanaan dengan target yang sudah disepakati, yaitu peningkatan pangsa pasar sebesar 30%. Dari segi frekuensi penggunaan, rencana dapat dibagi menjadi rencana sekali pakai single use plans dan rencana secara terus-menerus standing plans. Rencana sekali pakai biasanya dilakukan untuk organisasi yang bersifat kegiatan temporal. Adapun rencana yang penggunaannya terus-menerus biasanya digunakan untuk sebuah organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu rencana standing plan, misalnya kebijakan, prosedur, dan aturan kerja yang digunakan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota organisasi. Yang kedua, rencana direction plans.
rencana yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu akan tetapi pada pencapaiannya memberikan keluasan atau fleksibilitas untuk pencapaiannya. Alat bantu bagi perencanaan. Beberapa alat bantu bagi perencanaan yaitu A. Perencanaan dengan Flowchart. Flowchart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan. Saya akan melanjutkan yang B, penjadwalan melalui Gantt chart. Gantt chart adalah teknik penjadwalan secara grafis atas berbagai rencana kegiatan. Yang C, perencanaan dengan jaringan PERT network. PERT merupakan alat bantu perencanaan melalui penjadwalan dan penggambaran rencana kerja secara kronologis dan berkelanjutan bagi pekerjaan yang sifatnya tidak rutin, berskala besar maupun kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmayanti. Saya membahas materi teman saya tahapan proses perencanaan, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan buat merumuskan atau memetakan keadaan saat ini. Jika memilih alternatif pas mengembangkan rencana atau kegiatan mencapai tujuan. Penyelesaian masalah dan mengambil keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberhasilan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan yang baik. Faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan: 1. Intuisi, 2. Pengalaman, 3. Fakta, 4. Wewenang, 5. Rasional. Faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Internal organisasi seperti ketersediaan dana SDM, kelengkapan peralatan teknologi DSP. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial, politik, ekonomi, hukum DSP. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan. 4. Kepribadian dan pencapaian pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devandra Radya Putra akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Lingkungan dan pengambilan keputusan yaitu dengan cara 1. Keputusan pada saat keadaan yang pasti atau certainty. 2. Keputusan pada saat keadaan yang tidak pasti uncertainty. 3. Keputusan pada saat keadaan mengandung resiko atau risky condition. Lalu ada proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama tahap investigasi. Tahap investigasi, tahap ini terdiri dari 3 proses yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah, diagnosis penyebab dari masalah, dan identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. Tahap kedua ada penentuan alternatif solusi. Pengambilan keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan guna diambil sebagai langkah solusi. Tahap ketiga ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Pengambilan keputusan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap
berbagai alternatif yang muncul untuk kemudian diambil satu atau lebih alternatif yang muncul untuk kemudian diambil yang terbaik. Yang keempat, ada implementasi dan pengawasan. Pada tahap ini ditentukan siapa, apa saja, dan bagaimana alternatif tersebut akan dijalankan. Lalu ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Disebabkan karena pengambil keputusan terlalu melakukan generalisasi atas situasi yang dihadapi atau mungkin faktor emosi. Yang kedua ada keterbatasan rasionalitas. Faktor penyebab keterbatasan rasionalitas adalah sumber daya yang terbatas, informasi yang berlebih, keterbatasan ingatan, dan masalah keahlian. Yang ketiga ada faktor lingkungan yang berisiko. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya. Yang kelima ada kelebihan informasi. Yang keenam keterbatasan ingatan. Yang ketujuh masalah keahlian. Lalu ada cara untuk memperbaiki keputusan. Yaitu yang pertama, penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan ada dua. Yaitu A. Kriteria prioritas, B. Kriteria minimum. Yang kedua, ada pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan secara berkelompok ada tiga. Yang A, teknik curah ide. B, teknik kelompok nominal. Yang C, ada teknik Delphi. Yang terakhir ada kesimpulan. 1. Perencanaan selain berfungsi sebagai fungsi pertama dalam kegiatan manajemen, namun juga menentukan arah dan tujuan dari sebuah organisasi, bisnis, dan perusahaan. Yang kedua, pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi, atau serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada perencanaan. Merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Yang keempat, dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi, menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan, perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, oleh karena itu, pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan alternatif dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.